Mari kita datang kepada Tuhan, menghampiri Dia dengan segala kerendahan hati, dan memohon belas kasihan-Nya. Kita mengambil waktu teduh sejenak, membawa diri, jiwa, hati kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami yang begitu terbatas. Hidup kami begitu singkat. Di dalam kesementaraan ini, kami rindukan boleh mengisinya dengan hal-hal yang kekal dari Allah, untuk Allah, bagi kemuliaan Allah. Pimpin kami dengan segala kerendahan kami ini, ketidakmampuan kami untuk mengerti hikmat-Mu yang kekal. Kiranya belas kasihan-Mu boleh membukakan, mencelikkan mata hati kami, dan boleh melihat Engkau Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam, mengerti sekelumit lebih lagi tentang kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kata-kata tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaan saya kembali ke tempat ini. Saya bersyukur sekali seperti pulang ke rumah sendiri. Tapi masalahnya rumah saya banyak sekarang. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang akan kita pikirkan, gumulkan bersama di hadapan Tuhan, yakni terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua. Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang kita tidak mungkin membaca seluruh pasal 2 ini untuk mempersingkat waktu, maka kita hanya membaca ayat pertama sampai ayat 11, dilanjutkan dengan ayat yang ke-20 sampai 23. Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 23. Jikalau saudara sudah menemukan dalam Alkitab masing-masing, saya akan bacakan bagi kita semua demikian bunyi firman Tuhan. Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang pertama, saya membacakan dari versi TB2. Aku berkata dalam hati, baiklah, aku sudah mencoba kegirangan, nikmati kesenangan, tetapi lihat, itu pun sia-sia. Tentang tawaria aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan merengkuh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku membuat bagiku kebun-kebun dan taman-taman, serta menanaminya dengan berbagai pohon buah-buahan. Aku membuat bagiku kolam-kolam air untuk mengairi hutan pohon-pohon muda dari sana. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku juga mempunyai banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku juga mengumpulkan bagiku perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mengambil bagiku para penyanyi pria dan wanita, dan banyak selir, 300 kalau saudara mau tahu, 700 istri, 300 selir. Kenikmatan anak-anak manusia. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam semua itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dan dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita atas segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meninjau segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala jerih payah yang telah kulakukan untuk itu, lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tidak ada yang bermakna di bawah matahari.
ayat 20 sampai 23. Aku pun mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berjerih payah dengan hikmat, pengetahuan, dan keterampilan, ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berjerih payah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala jerih payah dan keinginan hatinya yang dilakukannya di bawah matahari? Seluruh hidupnya penuh kesedihan, dan apa yang dikerjakannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Saudaraku, ada 3 frase yang saya ingin saudara ingat sepanjang khotbah ini, bahkan mungkin selesai dari khotbah dan kebaktian ini. 100 tahun, apakah itu cukup? Dan jalan kekal Allah. 3 frase itu. Pertama apa? 100 tahun. 2, apakah cukup? 3, jalan kekal Allah. 100 tahun. 100 tahun lagi. Mari kita bayangkan. 100 tahun lagi. Siapakah yang masih akan mengingat Anda dan saya? 100 tahun lagi. Hari ini, saya tidak ingat keluarga saya, engkong buyut, emak buyut saya, 100 tahun lalu mereka hidup. Saya tidak ingat. Saya tidak kenal mereka. Demikian pula dengan saudara dan saya 100 tahun lagi. Siapa yang akan mengingat Anda dan saya? Lalu apa yang kita kumpulkan dan kejar sekarang ini bakal ada di mana? 100 tahun lagi. Jika 100 tahun lagi kita akan dilupakan. Dan yang saudara dan saya kumpulkan dengan kerja keras selama puluhan tahun, dengan dedikasi, dengan devosi yang luar biasa. Yang kita kumpulkan itu akan sirna. Dan yang kita kejar hari ini tidak akan ada lagi. Lalu pertanyaannya adalah, untuk apa saudara dan saya hidup hari ini? Apa arti hidup kita? Siapa yang menentukan arti hidup manusia? Ini bukan khotbah yang mudah. Bukan khotbah yang enak didengar juga. Tapi coba bayangkan, 100 tahun lagi. Mungkin sebagian dari kita berpikir, ya, enggak usah 100 tahun. Sekarang usia saya juga sudah lanjut. Saya bakal dilupakan lebih cepat. Bagi orang-orang yang lebih muda berpikir masih lama. Aku masih ingin menikmati hidup. Saudaraku, terlepas dari berapa usia Anda hari ini, sampai sejauh mana Anda dan saya sudah menjalani hidup ini, mari kita mengambil waktu secara serius. Saat ini, sebentar saja. 100 tahun lagi. Kita mau kemana? Ada di mana? Kalau nanti akan dilupakan, ngapain kita repot-repot hari ini? Siapa yang menentukan arti hidup manusia? Apakah arti hidup itu buatan kita sendiri? Atau arti hidup itu adalah sesuatu yang kita harus temukan, sesuatu yang ada di luar. Kita harus temukan, kita harus kejar. Nah, soalku pertanyaan-pertanyaan sulit ini Tuhan jawab. Dan Tuhan berikan petunjuk, sekalipun terlalu singkat waktu ibadah ini untuk memikirkan semuanya secara lengkap. Namun kita pengkhotbah memberikan kepada kita beberapa petunjuk. Yang pertama, saudaraku, di bawah matahari tidak ada yang bermakna. Segala sesuatu sia-sia dan usaha menjaring angin. Saya ulangi sekali lagi. Segala sesuatu di bawah matahari ini tidak ada yang bermakna. Segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Apa maksudnya?
Saudaraku, Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialis, dan juga Albert Camus, mereka berdua setuju bahwa hidup ini tidak punya makna dalam diri. Hidup ini tidak punya makna dalam dirinya. Dan manusia harus membuat makna buat dirinya sendiri. Seperti Viktor Frankl itu, yaitu seorang keturunan Yahudi yang berada dalam kamp Nazi. Dia melihat ada beberapa macam orang yang berbeda di dalam menghadapi kematian. Ada yang desperate, putus asa, gloomy setiap hari, dan mereka biasanya mati lebih cepat. Sementara sebagian lagi orang bisa hidup lebih lama, wajahnya positif, matanya masih terang-terang, sehingga sampai Viktor Frankl memberikan sebuah kesimpulan bahwa manusia setiap hari dihadapkan pada realitas-realitas di mana dia harus membuat maknanya sendiri. Dan orang yang berhasil membuat maknanya sendiri, mereka cenderung hidup lebih bahagia. Viktor Frankl. Sehingga akhirnya, saudaraku, banyak orang menentukan arti hidupnya sendiri. Tak terlepas kita. Ada orang-orang tua yang saya yakin cukup banyak ada di sini, termasuk saya dulu juga begitu, yang berpikir bahwa arti hidup saya adalah kalau saya itu berguna buat keluarga. Saya membuat arti hidup saya akan merasa hidup saya berarti kalau saya berguna untuk orang lain. Untuk orang tua saya, untuk anak-anak saya. Itu sebabnya saya kerja keras. Saya hidup berbakti, saya hidup bermoral. Saya tidak ingin buat malu orang-orang yang saya cintai. Dengan anggapan bahwa kalau kita melakukan semuanya itu, kita hidup berguna bagi orang lain, maka saya memenuhi tujuan hidup saya berarti. Saya puas, saya mati dengan tenang. Sehingga akhirnya ketika anak-anak itu tidak melakukan hal yang kita harapkan, atau mertua dan orang tua kita yang sudah lanjut usia itu tidak menghargai upaya kita untuk memelihara mereka, kita sakit hati. Betul ya? Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Waktu kita tidak mendapatkan yang kita harapkan, dihargai, dimengerti, dipuji, kita sakit hati. Karena apa? Di sanalah letak arti hidup kita. Kalau saya itu dianggap berguna. Betul ya? Sementara anak-anak yang lebih muda berpikir berbeda dari orang tua. Bagi mereka, arti hidupku adalah ketika aku itu dikasihi. Ketika aku itu disayangi, aku udah butuh uang banyak. Aku hanya butuh cukup. Ya cukup ada mobil besar ya sama aja ya. Saya hanya butuh cukup. Tetapi lebih daripada hal-hal fisik, aku itu lebih butuh waktu papa mama untuk aku. Sehingga ketika waktu itu tidak diberikan, ketika orang tua tidak melakukan seperti yang anak-anak muda harapkan, anak muda kehilangan arti hidup. Limbung. Seperti balon itu terbang sebentar, merasakan kebebasan. Tapi kemudian dia akan turun, meletus, rusak, dan lenyap. Setiap orang yang berusaha membuat arti bagi dirinya sendiri, mereka juga akan menemukan di ujung akhir perjalanan itu bahwa semuanya adalah sia-sia. Orang-orang ateis seperti Carl Sagan, Richard Dawkins, mengatakan bahwa kita tidak boleh menemukan arti dalam hidup kita sendiri karena memang tidak ada di sana. Maka kita harus mencari sesuatu yang di luar. Arti hidup itu ada di luar. Nah kalau ateis, saudaraku, mereka menolak Allah. Bagi mereka, hikmat atau arti hidup itu ditemukan lewat pengetahuan. Lewat bijaksana, lewat pengalaman hidup banyak orang yang sudah melewati kita. Yang sudah ada di depan kita. Jadi makna hidup itu harus ditemukan melalui pemahaman yang semakin limpah atas alam semesta, atas
kehidupan sosial, filsafat, psikologi, dan yang lain. Sehingga bagi sebagian orang, mereka itu mengejar-ngejar hikmat, berusaha menjadi orang yang bijaksana, sekolah sampai setinggi mungkin. Tetapi pengkhotbah ini mengatakan tadi dalam ayat yang tidak kita baca, aku coba mencari kesenangan, kegirangan, menikmati semua yang diinginkan oleh mataku, semuanya sia-sia. Nah, kemudian bagian selanjutnya yang tadi kita tidak baca, dikatakan bahwa aku mau coba lewat hikmat. Ternyata orang yang berhikmat dan orang yang bodoh, ujungnya juga sama. Kita pinter pun mendapatkan pengetahuan, studi S3, S4, S5 kalau ada. Ujungnya nanti adalah sia-sia. Segala sesuatu di bawah matahari tidak bermakna. Sia-sia dan usaha menjaring angin. Kata di bawah matahari dalam kitab Pengkhotbah, 12 pasal itu, hampir 30 kali muncul. Di bawah matahari ini menunjukkan tentang pencapaian manusia di dalam keduniawiannya. Jadi kalau arti hidup kita itu ditaruh kepada di bawah matahari, maka ujungnya itu sama. Semuanya itu tidak bermakna. Mengapa tidak bermakna? Dikatakan satu, sia-sia. Yang kedua, usaha menjaring angin. Kata sia-sia ini menggunakan kata habel habalim. Dalam bahasa Ibrani habel habalim, yang di dalam pasal 1 ayat yang kedua dikatakan kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka itu habel habalim. Sia-sia itu habel. Habel itu artinya seperti Kain dan Abel, saudaraku, artinya napas. Uap air, napas. Yang cuman sebentar kita bisa rasakan. Kesementaraan. Jadi sia-sia itu sebenarnya bukan sama sekali tidak berguna, bukan. Tapi artinya adalah sesuatu yang sementara. Habel habalim berarti napas di dalam napas. Setiap saudara dan saya hidup di antara dua nafas. Kita tarik nafas, waktu pertama kali kita lahir, waktu nanti kita mati, kita akan menghembuskan nafas yang terakhir. Kita hidup hanya di antara dua nafas. Musa mengatakan dalam Mazmur yang tadi kita nyanyikan, umur manusia berapa sih? 70 tahun, 80 tahun. Tuhan ajarlah kami untuk menghitung hari-hari, karena hari-hari itu sangat terbatas. Saya kemarin berjumpa dengan seorang ibu yang cukup tua, bukan cukup tua lagi, tua ya, 98 tahun. Berbaring di ranjang, sudah tidak bisa duduk lagi, tidak bisa berdiri lagi. Giginya sudah ompong semua. Cepat atau lambat, saudara dan saya ada di sana. Habel habalim. Segala sesuatu di bawah matahari sementara. Dan yang kedua, usaha menjaring angin. Artinya apa? Tidak ada satupun yang akan kita simpan. Yang saudara dapatkan hari ini, saudara akan bagikan kepada orang lain. Saudara pikir, ya saya kasih anak saya. Anak-anak Anda menikmatinya. Syukur-syukur kalau mereka bisa mempertahankan. Tapi nanti suatu saat akan habis juga. Akan diberikan kepada generasi berikutnya, dan generasi berikutnya, dan generasi berikutnya, sampai kepada generasi yang tidak mengenal saudara dan saya. Apakah saudara masih merasa berguna kalau orang lain tidak mengenal kita? Sia-sia, sementara, dan tidak ada satupun yang akan kita simpan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan peringatan. Dia membagikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh dalam Lukas pasal 12. Tuhan Yesus berkata, ada seorang yang kaya mempunyai lumbung. Dan hasil tanahnya itu banyak sekali, limpah panennya. Sehingga lumbungnya itu tidak cukup. Maka dia menggunakan akal pikiran dia seorang pebisnis yang handal. Dia mengatur rencana investasi. Maka dia sampai pada satu kesimpulan setelah menggunakan semua kepintaran yang dia punyai itu adalah, saya akan merombak lumbung-lumbung saya. Lumbung yang ada dirombak, dia bangun lumbung yang lebih besar lagi, sehingga tahun berikutnya semua hasil panen itu bisa disimpan.
Tapi kemudian Tuhan Yesus melanjutkan. Dia berkata kepada dirinya, "Hai jiwaku, tenanglah. Sekarang kau mendapatkan segala sesuatu yang kamu mau." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Lalu siapa yang akan menikmati hasil kerjamu? Yaitu mereka yang tidak bekerja untuk itu. Untuk apa semua kekayaanmu itu?" Tuhan Yesus katakan, "Kamu orang bodoh." Di bagian lain Tuhan Yesus memberikan lanjutan. Itulah sebabnya jangan mengumpulkan harta di bawah matahari ini, di mana ngengat dan karat bisa merusaknya, pencuri dan perampok bisa mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Nah, Tuhan Yesus memberi kepada saudara dan saya satu petunjuk, secercah lubang di dalam ruangan yang gelap itu. Ada terang itu di sana. Ada sesuatu yang bisa melampaui kesementaraan. Ada sesuatu yang lebih berguna yang bisa disimpan. Tidak seperti segala sesuatu yang ada di bawah matahari. Saudaraku, segala sesuatu di bawah matahari itu tidak bermakna, sia-sia, dan tidak bisa dibawa. Tim Keller dalam salah satu khotbahnya, dia menggunakan perumpamaan atau analogi tentang kapal Titanic. Nggak tahu ya, kapal Titanic ya, kapal yang disombongkan oleh manusia pada zaman itu tidak mungkin tenggelam, tidak mungkin karam. Tapi kemudian ternyata di satu malam kapal itu menabrak gunung es yang besar sekali. Dan mulai dia retak, ada lubang di sana sini dan pelan-pelan dia akan tenggelam. Bayangkan, saudara dan saya ada di atas kapal Titanic, di lepas samudra, tidak ada ponsel, tidak ada sinyal, tidak ada internet. Saudara dan saya ada di sana, dan di dalam waktu, bayangkan, 30 menit, semua akan tenggelam dan mati. Bayangkan. Lalu, apa artinya orang itu kaya ada di atas itu? Apakah dia bisa menyelamatkan diri dengan kekayaannya? Orang miskin yang ada di atas kapal sama dengan orang kaya akan sampai di titik finish yang sama. Orang yang pintar, berpendidikan tinggi, sekolah sedemikian tinggi puluhan tahun. Dengan orang yang tidak suka sekolah, hanya mau bekerja sebagai pekerja kasar. Ujungnya sama. Orang yang jujur dan orang yang pembohong, koruptor, di kapal itu, ujungnya juga sama. Mungkin ada orang-orang tertentu yang rajin, ibu-ibu, mama-mama yang dengan dedikasi tinggi setiap hari bangun pagi, siapkan makanan buat anaknya sekolah. Kemudian antar anaknya sekolah, pulang bersihin rumah, siapkan segala sesuatu. Atau asu-asu ya, yang pagi-pagi sudah buka toko, kemocing. Di semua meja-meja etalase itu dilap semuanya bersih, disiapkan pembukuan, pakai aplikasi yang baru semuanya. Rajin setiap hari bekerja dengan begitu keras. Dibandingkan dengan pencuri dan perampok di kapal yang sama. Ujungnya sama. Lalu, apa arti hidup kita? Kalau Anda dan saya ada di sana, dan kemudian tiba-tiba di kamar kita itu digedor, dibuka dengan paksa, dan ada seorang perampok masuk. Ini di kapal Titanic yang setengah jam lagi akan karam ini. Dia menodongkan senjata, ayo serahkan semua hartamu. Serahkan semua kartu kreditmu. Apa yang saudara lakukan? Saudara akan bela? Kalau saya, ini ambil. Sebentar lagi mati kok. Ini ambil aja, tidak ada yang bisa disimpan. Semuanya tidak berguna. Saudara rajin, saudara tidak rajin, saudara penipu, saudara orang jujur, saudara bertanggung jawab, saudara orang yang malas-malasan, saudara punya gelar yang tinggi, saudara hamba Tuhan. Semua ujungnya sama. Lalu pertanyaan kita, lalu makna hidup itu ada di mana kalau tidak ada di bawah matahari?
Apakah pengetahuan kita tentang kesia-siaan di bawah matahari ini cukup untuk saudara dan saya untuk memiliki arti hidup yang kekal? Saya yakin ayat-ayat seperti ini, tema seperti ini juga bukan pertama kali kita dengar tuh. Sudah sering mendengar mungkin puluhan tahun lalu dan puluhan kali sampai hari ini. Tapi pertanyaannya, apakah itu menolong saudara dan saya untuk memiliki hidup yang lebih berarti? Kita harus jujur mengatakan bahwa ternyata tahu saja tidak cukup. Apakah cukup? Tidak cukup. Hanya tahu kebenaran. Sekalipun kita tahu hidup itu sia-sia, segala yang kita kumpulkan hari ini akan habis. 100 tahun lagi orang tidak akan mengingat kita, bahkan anak-anak kita. Kadang-kadang ada yang lebih cepat melupakan kita. Sekalipun itu, toh manusia yang berdosa ini masih terus mengeraskan hati dan mau memilih dan tidak mau memilih hidup yang bermakna. Aneh. Orang-orang ateis, Albert Camus misalnya, dia berkata, kalau hidup ini tidak ada artinya, ya sudah, mari kita menjadi pahlawan yang absurd. Be an absurd hero. Mari kita menjadi pahlawan, pemberani di dalam kehidupan yang tanpa arti ini. Kata Albert Camus. Mari kita menolak hidup pasif. Kita harus merengkuh, menggapai, merangkul ketidakbermaknaan hidup ini. Jalani dengan berani. Tiba-tiba mati, tiba-tiba kena diagnosis sakit kanker, tiba-tiba duit dicak orang lari. Hadapi dengan berani, kata Albert Camus. Jalan keluarnya cuma itu ternyata. Orang beragama, bagaimana menghadapi situasi kehidupan di bawah matahari? Seorang muda yang kaya dalam Markus 10, datang berlari-lari menghampiri Tuhan Yesus, berlutut, Rabi, guru yang baik. Bagaimana supaya aku bisa mendapatkan hidup kekal? Tuhan Yesus katakan apa yang tertulis dalam Taurat. Hormatilah ayahmu, ibumu, kuduskanlah hari Sabat, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Oh guru, itu semua aku sudah lakukan sejak kecil. Berarti ini orang bukan sembarangan. Orang yang sangat beragama, sangat patuh, sangat taat, muda, kaya. Kalau di gereja, banyak orang, banyak gereja. Ini jadi majelis. Calon majelis yang dicari-cari. Muda, kaya, ngerti Alkitab, patuh, hormat. Wah, luar biasa, saudara. Jarang kan? Nah, saudara, tetapi heran sekali. Dia bilang, guru, itu aku sudah lakukan. Lalu Tuhan Yesus bilang, satu yang kurang. Satu. Nah, kata satu di dalam bahasa Perjanjian Baru itu artinya kamu sudah lakukan 99 cuman kurang satu. Bukan. Yang dimaksud Tuhan Yesus itu adalah kamu sudah melakukan 100. Tapi kalau tidak ada yang satu ini, yang 100 itu tidak ada gunanya. Maksudnya itu. Jadi, ada satu yang kurang. Apa? Kamu pulang, jual hartamu, semuanya itu. Dalam perjalanan kamu kembali kepada aku, bagikan kepada orang miskin. Lalu ikutlah aku. Apa yang dikatakan oleh orang muda yang kaya ini? Waduh, dia tidak ngomong apa-apa. Tertunduk, mukanya suram. Karena Alkitab berkata, hartanya banyak. Dan dia meninggalkan Yesus. Ini loh orang beragama. Kelihatannya beragama, kelihatannya datang ke gereja, kelihatannya sekolah teologi jadi hamba Tuhan. Kelihatannya mempunyai pamor, orang rohani di akhir zaman. Tetapi, saudaraku, orang seperti ini juga bisa meninggalkan Yesus untuk harta duniawi. Agama tidak bisa menjadi jalan keluar. Pertanyaan saya, mengapa ya? Apa alasan dibalik penolakan ini? Minimal itu ada dua, saudaraku. Dalam Roma 1 ayat 18 dikatakan,
Manusia itu menindas kebenaran dengan kelaliman. Manusia berdosa ini tidak ingin Allah itu turut campur di dalam kesenangan di bawah matahari. Nggak mau diriwui. Senang saya bisa ngomong diriwui di mimbar nih. Hanya di Surabaya saya bisa. Diriwui. Nggak mau, Saudara. Kakak, aku hanya mau bergereja, aku hanya mau menyembah Allah. Kalau Allah tidak ganggu-ganggu kesenanganku, tidak apa-apa. Datang rutin, jadi majelis juga tidak apa-apa. Sesekali ada waktu kok. Ngapain di rumah, nganggur juga. Tapi ketika Tuhan bilang, ikutlah aku dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Wah, sorry Tuhan, itu orang lain aja. Manusia itu menolak Allah. Tidak mengenal Allah sungguh-sungguh, saudaraku. Kalau orang itu mengenal Allah sungguh-sungguh, nah ini yang dikatakan Tuhan Yesus seperti perumpamaan kerajaan Allah. Ada seorang itu tukang seleksi permata. Dari kerang-kerang itu dikeluarin. Kemudian dia menemukan nih, ada satu kerang itu dengan permata yang bagus banget, yang harganya itu jauh lebih besar daripada segala sesuatu. Sehingga akhirnya dia tutup balik. Dia dibilang sama bosnya, boleh enggak batch ini, satu kantong ini aku beli. Harganya berapa? Lu enggak bisa, kamu kerja itu, kerjaanmu, enggak apa-apa, kali ini aku mau beli. Boleh dong, kan kamu pedagang. Boleh dong aku beli, boleh. Tapi harganya mahal. Enggak apa-apa, harganya berapa sih? Orang ini yang menemukan harta yang jauh lebih berharga daripada segala sesuatu, rela menjual rumahnya, segala sesuatu yang dia miliki untuk dapat harta ini. Nah itu yang Tuhan Yesus bilang, orang ini mengerti kerajaan surga. Orang yang tidak mengerti kekekalan, menganggap kesementaraan itu yang the best. Orang yang mengerti kekekalan, sementara ini sia-sia. Tetapi ketika orang menolak Allah, tidak mau mengenal Allah yang kekal, saudaraku, akhirnya mereka menggantikan yang kekal itu dengan hal yang sementara-sementara. Tuhan berikan kebahagiaan kekal, kita maunya kebahagiaan sementara. Tuhan berikan harta kekal, kita maunya harta yang hari ini ada besok lenyap. Tuhan berikan kepuasan kekal, kita kepengen kepuasan di dalam dosa. Alasan kedua, seperti yang dikatakan Edmund Chan. Di dalam bukunya Cultivating Your Inner Life, Edmund Chan itu berkata kalimat gini, kita memiliki daya tarik yang fatal, yang berbahaya. Daya tarik yang fatal terhadap kelereng duniawi. Ini menarik ya, kelereng duniawi. Kalau dia lanjutkan, saudaraku, tidak ada selera untuk berlian surgawi. Nah ini. Orang berdosa, saudara dan saya itu seperti itu. Kita itu sangat tertarik, kesengsem, rela mati untuk kelereng duniawi, padahal Tuhan sedang sediakan berlian surgawi. Celakanya, kita tidak pernah mau mengubah hati kita. Tidak mau kita mengubah hati kita. Kita tertarik dengan cinta yang lama. Tidak mau memelihara, menumbuhkan cinta yang baru pada berlian surgawi. Kata Edmund Chan begini, kita sering memegang erat apa yang kita sukai, yang kita inginkan, yang kita kejar. Tetapi selama tangan kita menggenggam, Allah tidak dapat menaruh berkat yang ingin diberikannya ke tangan kita. Kita seperti anak kecil yang memegang kelereng duniawi yang kotor. Pada saat Tuhan memiliki berlian surgawi yang berkilau untuk ditaruh ke tangan kita. Tapi kita kepalkan tangan kita tertutup rapat. Ini sebabnya banyak orang hidup untuk kesia-siaan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, ada enggak jalan keluar? Secara manusiawi tidak ada. Tidak ada. Gak usah jauh-jauh. Lihat diri kita masing-masing. Kita enggak menginginkan yang surgawi. Dari diri kita tidak kepingin. Kita maunya hidup ya sudahlah seperti orang lain. Jalani saja hidup ini. Asal tidak kecelakaan, asal tidak sakit-sakit berat. Tapi tidak ada yang bisa menjamin.
Tidak ada jalan keluar. Karena apa? Jalan keluar di bawah matahari pun sia-sia. Tetapi Alkitab tidak menganggap hal itu sebagai titik akhir dari cerita. Di dalam pasal-pasal terakhir kitab Pengkhotbah mulai semakin jelas. Ada alternatif dari kesia-siaan ini. Ingatlah Allah sejak masa mudamu. Ingatlah penciptamu. Ada sesuatu yang kekal. Ada yang Allah sediakan bagi kita. Nah, bagaimana Allah memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya? Pertama, Allah menjumpai kita. Dia datang. Dia yang tidak terlihat. Menjadi terlihat di dalam Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 5 berkata, terang itu datang ke dalam dunia. Dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Allah mendeklarasikan, aku mau kamu di dalam kekekalan. Ya, saudara yang di atas di bawah. Tuhan mau saudara tidak hidup di dalam kegelapan terus-menerus. Hidup di dalam terang. Hidup di dalam nilai yang kekal. Tuhan Yesus datang. Dan dia bukan hanya datang, dia mengajak kita untuk memikirkan secara kritis akan segala sesuatu yang ada di bawah matahari ini. Saudara boleh lupakan semua yang saya katakan, saudara boleh lupakan firman Tuhan yang tadi kita baca. Tetapi coba pikirkan, 100 tahun lagi saudara ada di mana? Bantahlah argumen ini kalau saudara bisa. Karena ini adalah sebuah fakta. Saudara tidak bisa lepas dari fakta suatu hari kita akan mati. Cepat atau lambat itu relatif. Kristus mengajak kita berpikir, jangan jadi seperti orang kaya yang bodoh itu, jangan jadi seperti pemuda, pemimpin agama ini. Jangan jadi mereka. Dan Kristus mengundang saudara dan saya itu mencari kerajaan Allah. Jangan khawatir dengan apa yang kamu pakai, kamu makan, kamu minum. Itu semua dicari oleh apa? Orang-orang yang tidak mengenal Allah, kata Tuhan Yesus. Tapi kamu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Tuhan itu mengundang, carilah. Kamu akan menemukan. Ketuklah. Pintu akan dibukakan. Mintalah. Kamu akan menerima. Jadi alih-alih kita itu mengejar yang bermakna, sebenarnya yang terjadi adalah saudara dan saya saat ini sedang dikejar oleh sang makna. Kristus mengejar kita. Hari ini saudara dibawa ke tempat ini, datang, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ingin saudara dan saya, please, stop, cepat-cepat stop. Stop mengumpulkan harta-harta duniawi, bukan berarti tidak bekerja, bukan. Bukan berarti kita menjadi orang yang malas-malasan, bukan juga. Tetapi mari lihat kerajaan Allah itu seperti apa, hiduplah dengan Allah sebagai rajamu. Lakukan segala sesuatu untuk Dia. Dengan demikian, saudara punya nilai kekal. 1 Korintus 13, sekalipun aku mempunyai harta, aku bagi-bagikan. Sekalipun aku tubuhku, aku lukai, dibakar. Tapi kalau tidak punya kasih, tentu kasih ini adalah kasih buah roh. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kalau tidak ada kasih, semuanya apa? Sia-sia. Kosong. Gong yang bergemerincing. Hari ini kedengaran, besok sudah berhenti gemanya. Saudaraku, Tuhan ingin saudara dan saya tidak hidup untuk sia-sia sebagaimana diajarkan oleh dunia. Mari kita melihat lebih jauh. Dan Tuhan masih berikan kepada kita kesempatan. Tuhan mengundang kita, carilah dahulu kerajaan Allah. Temukan makna hidupmu di dalam Kristus. Sehingga kita nanti seperti Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan beroleh persekutuan di dalam penderitaannya. Segala sesuatu yang lain, ku anggap sampah. Tidak ada artinya.
ketenaran, kenyamanan, tubuh yang sehat, suatu saat akan sakit. Harta, suatu saat akan habis. Nama, orang akan lupa. Enggak Pak, saya pakai prasasti. Akan dibongkar. Enggak percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita anggap hari ini oke, di hari-hari depan mungkin tidak oke lagi. Kalau kita meletakkan semua pencapaian, fokus kita di bawah matahari. Seorang ibu usia 90 tahun dirayakan oleh 3 orang anak laki-lakinya. Cucu cicit menikmati jadi event organizer. Mereka 3 anak laki-laki ini mengajak ketemuan dengan mama mereka secara khusus, secara pribadi. Tetapi sebelum itu mereka bertiga kumpul dulu rundingan. Masing-masing mau kasih apa supaya tidak double. Anak pertama bilang, aku akan belikan mama rumah mansion yang paling mewah. Ada puluhan kamar, 3 lantai. Apapun yang mama mau semuanya ada di sana. Ada gym, ada kolam renang, ada tempat santai, ada api unggun, dan lain-lain. Umur 90 tahun pergi gym pakai apa ya? Tapi disediakan seluruh rumah mewah lengkap dengan chef yang terbaik di dunia. Lengkap dengan semua pembantu asisten rumah tangga. Ready semuanya. Satpam ada beberapa. Oke, anak yang kedua bilang, karena Koko sudah kasih rumah yang mewah, saya sediakan mobil saja. Mobil yang paling mewah. Dengan sopir yang ready 24 jam, 7 hari seminggu. Sehingga mama mau pergi kemana-mana pisah. Anak yang ketiga agak lain. Dia bilang begini, mama itu suka baca Alkitab. Tapi sekarang kan matanya sudah agak buram. Aku akan belikan mama 1 burung kakak tua yang bisa menghafal seluruh Alkitab. Di dunia hanya ada 1. Jadi kalau kita bilang, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang. Nah, seperti itu misalnya. Wow, ini burung kakak tua, harganya mahal sekali. Tidak lebih murah daripada 1 mobil Porsche atau Bugatti Veyron. Nah, lebih murah. Wah, dibelikan. Oke, masing-masing hari ulang tahun diberikan kepada mamanya. Mamanya senang, happy. Setelah itu 2 bulan berikutnya mereka kumpul lagi. Gimana Ma hadiahnya? Anakku, Take yang paling besar ya. Mama ini sudah tua. Mama itu cuma butuh 1 kamar. Tidak perlu 30 kamar. 1 kamar asal bisa tidur, nyaman, cukup. Tidak perlu pembantu banyak. Cukup 1 yang nemenin, mandiin, ganti baju, dan seterusnya. Pada anak kedua, anakku yang kedua ini, teman-teman mama itu semua sudah pergi dulu. Mama ini kalau mau pergi kemana? Kamu sediakan mobil, pergi ke mall, jalannya juga pelan-pelan. Mama tidak kepingin pergi kemana-mana. Cuma kepingin pergi di rumah. Cuma kepingin di rumah. Nah anak yang ketiga nunggu-nunggu. Anakku yang ketiga, yang paling kecil, engkau yang paling ngerti isi hati mama. Pemberianmu itu lezat sekali. Ayam gorengnya enak kata dia. Ayam gorengnya enak. Saudara, apa yang dulu mungkin waktu muda kita anggap berharga. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi lebih dewasa, melihat lebih jauh. Tidak semua yang kita dulu kumpulkan itu berguna. Di akhir khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, Matius 25. Dia setelah berkata bahwa jadilah seperti wanita 5 perempuan bijaksana ini, selalu berjaga-jaga. Jadilah seorang karyawan-karyawan yang menggunakan talenta dan minanya sesuai dengan kehendak tuannya. Tuannya suatu saat akan datang. Jadilah seperti mereka, menggarap apa yang Tuhan minta. Nah, kemudian Tuhan Yesus akhiri dengan perumpamaan tentang domba dan kambing ini. Suatu saat nanti anak manusia akan duduk di atas tahta singgasana itu. Semua bangsa berdiri di hadapannya. Dan dia memisahkan
Seorang dengan yang lain, seperti seorang gembala memisahkan kambing dengan domba. Dan kepada mereka yang Allah itu berkenan, dia berkata, marilah, hai engkau yang diberkati. Karena pada saat aku lapar, engkau berikan aku makanan. Pada saat aku haus, engkau berikan aku minuman. Pada saat aku telanjang, engkau berikan pakaian. Pada saat aku orang asing, engkau berikan tumpangan. Pada saat aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Karena apapun yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Segala di bawah matahari akan dilupakan, tetapi Tuhan akan mengingat segala hal yang saudara lakukan untuk Dia. Amin. Inilah arti hidup kekal kita, yaitu hidup bagi Tuhan. Itulah sebabnya Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, itulah sebabnya jika engkau berdiri, engkau jalan, engkau duduk, engkau makan, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Engkau bekerja, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau belajar, beri yang terbaik, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau melayani, jangan minta penghargaan dari orang lain. Penghargaan itu datang dan pergi, jangan sandarkan kepada orang lain mengingat jasa kita. Tetapi lakukan untuk Tuhan dan Tuhan akan memberkati hidupmu. Kau akan sukacita luar biasa karena jangkar iman, jangkar nilai hidup kita, jangkar arti hidup kita ada di atas matahari, di dalam kekekalan. Sekarang, kita sudah mendengar Injil Yesus Kristus. Tuhan menawarkan kehidupan kekal, bukan kehidupan di bawah matahari. Manakah yang akan saudara pilih? 100 tahun tidak cukup jalan kekal Allah. Mari kita berdoa. Setiap orang datang kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Bagian dari kita sudah berusia cukup lanjut. Namun Tuhan berkasih karunia, memberikan kepada kita ingatan-ingatan tentang kekekalan lagi. Supaya kita tidak menghabiskan waktu yang tersisa untuk hal yang sia-sia, yang sementara dan yang tidak berguna dan tidak bernilai kekal. Mari kita datang kepadanya, mengenal Dia, mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Ungkapkan dalam doa-doa sederhana saat ini kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami yang sangat terbatas. Tuhan, tolong belas kasihan-Mu boleh melimpah atas kami sehingga kami semakin menyukai berlian surgawi dan membenci kelereng duniawi yang justru menjauhkan kami dari-Mu. Tanamkan dalam hati kami, semai dan tumbuhkan cinta kepada-Mu, kepada kerajaan dan kebenaran-Mu, lebih daripada segalanya. Kami tidak mau menjadi seperti orang kaya yang bodoh, seperti pemuda yang beragama, yang menganggap dengan agamanya cukup bisa mengenal Allah. Terima kasih undangan-Mu Tuhan, kami mau menerimanya dengan segenap hati. Kami mau Engkau tuntun, kami mau taat pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita.